Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Kepada anak-anakku baik kelas 10 dan kelas 11, dalam perjumpaan kesempatan ini marilah kita bersama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini kita syukuri bersama dengan mengucapkan hamdalah biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga dan sahabatnya dan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan suatu rahmat ta'zim, yaitu salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya juga kepada kita semuanya, dan kita mendapatkan syafaat baik di dalam kehidupan dunia ini dan juga di akhirat nanti. Allahumma amin. Anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama bertadarus membaca yaitu suratul Asr dan surat Al-Kautsar. Marilah bersama-sama kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dua surat ini akan memberikan suatu motivasi kepada kita semuanya. Yang pertama adalah surat Al-Asr. Al-Asr itu asli maknanya adalah waktu asar, tapi dalam penafsiran di sini yang diinginkan adalah masa atau waktu. Allah bersumpah memberikan qasam kepada waktu. Itu menunjukkan seperti ayat pertama surat Al-Asr, wal asri. Wawu wal asri, kenapa dibaca ri? Karena ada wawu qasam. Qasam itu sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan bahwasanya waktu itu sangat berharga. Maka kita sudah selayaknya lah memanfaatkan waktu. Jangan ada waktu yang tidak kita manfaatkan. Ingat, masih muda, kita gunakan untuk menimba ilmu, mencari pengalaman. Jangan berleha-leha, jangan bermalasan. Mumpung masih muda, mumpung masih punya kesempatan. Senyampang masih kita punya kesempatan, kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan kesempatan itu kita sia-siakan. Karena apa? Kalau kita sudah tua atau kita sudah tidak punya kesempatan lagi, maka kita akan menyesal. Innal insana sesungguhnya manusia. Ini ada inna itu sesungguhnya. Lafi khusrin, sungguh di dalam kerugian. Jadi ada inna dan ada la, yang artinya adalah sungguh. Jadi kalau kita maknakan itu sungguh-sungguh.
orang Jawa mengatakan tenan, ada yang mengatakan tenin gitu ya, sakit tenane gitu, bahwa manusia itu akan selalu dalam kerugian. Orang yang tidak beribadah rugi, karena apa? Dia tidak akan mendapatkan sangu, ya, tidak mendapatkan suatu sangu apa? Sangu di akhirat nanti. Dan juga manusia, orang yang sudah beribadah, dia juga rugi. Kenapa? Ibadahnya kurang banyak, kurang berkualitas, ya. Karena apa? Mungkin tidak ikhlas, tidak syarat rukunnya, ilmunya tidak dipelajari. Sholat tidak tahu ilmunya sholat, puasa tidak tahu ilmunya puasa, baca Quran tadarusnya sregep nih, orang ngerti ilmu nih, ya, sama saja itu. Tajwidnya ditabraki, panjang pendeknya ndak tahu, ini bacaan apa ndak tahu, ini wakaf harus berhenti atau harus tidak berhenti, harus berhenti di salah satu, ya. Apanya apa? Kalau sudah dipelajari, ada yang sudah tahu, yaitu wakaf mu'anaqah, yaitu titik telu ke ora kabeh mandek, ya. Nah, itu illal ladzina amanu, siapa yang tidak illah itu kecuali, jadi siapa yang tidak rugi, ya, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Tidak hanya beriman saja, wa amilus sholihati, dan beramal soleh. Orang beriman saja tidak beramal, ya masih rugi. Ya beriman, ya beramal. Amalnya juga harus amal yang soleh. Apa nek wong sing iman ning orang amal sing soleh enek. Wong sing percaya Gusti Allah teragum salat, ngamalnya ndak baik. Orang yang salat ning senengane mencuri, bolos. Nah, kalau siswa kan bolos, ya, ngapusi gurune, ini namanya amalnya ghairus sholeh. Dan wa tawassaw bil haqqi, saling nasihati dalam kebenaran. Jangan malu, jangan lupa, ya, kita saling menasihati dalam kebenaran, ya. Isin aku lagi kelas 1 ya, engko ngandani sing kelas 2. Enggak ngandani, mengingatkan. Wa tawassaw bis sabri, dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, gitu. Tidak hanya dalam kebenaran tapi dalam kesabaran. Sabar apa? Sabar itu adalah sabar untuk melaksanakan taat, seperti bersekolah, nggarap PR, sinau dan sebagainya. Itu bersabar dalam taat, bersabar dalam mendapatkan ujian. Diuji delala wis pengen ngati-ati tenanan, kasep. Nah, kasep delala dihukum, biasane kok nek kasep ora dihukum gak kon dihukum kon push up sambuh lho umpamane. Itu kesabaran. Memang ya sudah kita diuji, ya. Karena kita memang salah. Ya, karena orang diuji itu mungkin karena kita itu disuruh untuk bersabar, atau memang karena kita bersalah, ya. Atau diuji, ya, dalam masalah taat, dalam masalah kesabaran, dan, ya, itu dan sebagainya, ya, ujian-ujian lain. Selanjutnya adalah surat Al-Kautsar, ya, untuk mempercepat waktu, ya, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, untuk memotivasi kita, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar. Kautsar itu suatu telaga, tapi di sini dimaknakan adalah kenikmat yang banyak. Allah sudah menyungguhkan, mengatakan sungguh kami telah memberikan kepadamu itu nikmat yang banyak. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat, ya. Anda ya, kalau malam tidur, pagi masih bangun, itu dikasih nikmat apa? Nyawa. Ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersepeda ndelalah tibane ya gur melecet. Sujokno gitu, ya. Nah, itu namanya nikmat. Ya. Kita diberikan orang di duit ning kayak sehat, itu nikmat. Ya. Dikei duit ning yo loro, ya ndelalah dicobaan, ya. Nah, itu jek nikmat, mau gur kayak loro. Coba dikali mati. Ya, begitu.
kita harus bersyukur ya. Jadi kita dalam keadaan apapun kita tetap bersyukur ya, begitu. Fasolli lah, ketika kita sudah berikan nikmat banyak sekali yang tidak bisa dihitung, coba nanti dihitung sendiri nikmatnya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas kita? Fasolli, sholatlah. Atau kalau secara makna sholli itu memberikan suatu sholawat. Sholawat itu apa? Rahmat. Kita memberikan rahmat, berkasih sayang kepada orang lain. Lirabbika, karena kepada Tuhanmu, untuk Tuhan. Kamu itu sholat itu tidak untuk siapa-siapa, nih untuk Tuhanmu, untuk mengabdi kepada Tuhanmu, maksudnya begitu. Jadi bukan untuk, kalau di sekolah bukan untuk Pak Guru Agama, bukan untuk Bu Guru Agama ya. Kalau yang PDKT dengan pacarnya bukan untuk calon mertua ya, bukan untuk siapa-siapa. Nek sing duwe jabatan bukan untuk Pak Direkture ya. Kalau sudah itu bukan itu. Tapi kita sholat itu karena Allah. Jadi tidak ada beban. Jadi ada Allahu Akbar, alhamdulillah sholat gitu. Ora beban. Yo, sholat meneh. Nah, itu namanya beban. Selanjutnya apa? Setelah kita sholat, wanhar, berkorban. Mengorbankan apa? Waktu kita untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kebaikan kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu korbankan. Kita punya uang ya, kita berkorban dengan uang kita, maksudnya kita berinfak ya semampu kita. Kita punya tenaga ya, tenaga kita yang kita korbankan, atau kita berderma dengan tenaga kita, bersedekah dengan tenaga kita. Kalau kita punya ilmu ya, kita dengan ilmu kita ya, sepelit-pelit ning yo peh ngono terus dinggon ulangan terus ngene kayak lu kelingan wanhar lu berkorban. Oh ndak, itu salah. Wala ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam keburukan dan permusuhan atau dosa. Itu tidak boleh. Kalau turunan oleh ning nek pas ora turunane pas saiki pas belajar niki njaluk arah itu bagus, alal birri wa taqwa itu namanya. Selanjutnya apa? Inna sya'naka wal abdar. Sungguh orang-orang yang membenci dialah yang terputus ya, teman. Dia akan hilang sendiri. Orang membenci kita itu 1 kali 2 kali mereka bertahan, lama-lama capek-capek sendiri, akhirnya ya yang hilang-hilang diri. Mereka bukan komunitas kita, akhirnya mereka akan pergi dari kita. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kajian ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat kita menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita menjadi Aidil Fitri, menjadi orang yang fitrah, yang kembali kepada suci. Jiwa kita suci, pikiran kita suci, tindakan kita suci, sehingga kita setelah lebaran nanti kita bertemu kembali. Saya menemukan anak-anak ini menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi lebih soleh dan soleh. Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.